Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Indra Ferry, mahasiswa Setia Barunawati Surabaya. NIM saya 19110073. Saya mahasiswa semester 5A. Materi maksimasi dan dosen pengampu saya Audi Permana. Saya akan menjelaskan tentang maksimasi. Metode penyelesaian masalah ada dua, yaitu grafis dua variabel dan matematis simplex method. Saya mengambil studi kasus perusahaan air minum. Suatu perusahaan menghasilkan dua produk air bersih dan AMDK yang diproses melalui dua bagian fungsi. Penjernihan atau yang disebut dengan IPAL dan pemurnian. Pada bagian penjernihan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemurnian hanya 48 kerja. Untuk menghasilkan 1 unit air bersih diperlukan 4 jam kerja per penjernihan dan 2 jam kerja pemurnian. Sedangkan untuk menghasilkan 1 unit AMDK diperlukan 2 jam kerja penjernihan dan 4 jam kerja pemurnian. Laba untuk setiap unit air bersih dan AMDK yang dihasilkan masing-masing sebesar 80.000 dan 60.000. Berapa jumlah air bersih dan AMDK yang optimal dihasilkan? Waktu yang dibutuhkan per unit air bersih atau air minum, kita misalkan sebagai X1, dan AMDK misalkan sebagai X2. Penjernihan ada total 4 air bersih, dan AMDK X2 adalah 2. Pemurnian air bersihnya ada 2 dan AMDK-nya ada 4. Total jam tersedia ada 60 dan 48. Laba atau unit yang diperlukan ada 80 dan 60. Max laba sama dengan 8X1 dan 6X2. 8 kita masukkan dari sini, yaitu 80 ini kita masukkan 8X dan ditambah 6X2 dari 60 dan ini X2-nya dalam satuan 10.000 dengan kendala 4X plus 2X kurang dari sama dengan 60 dan 2X X1 plus 4X2 kurang dari sama dengan 48. X1 lebih besar sama dengan 0 dan X2 lebih besar sama dengan 0. 4X1 ini berasal dari penjernihan air bersih yang dimisalkan dengan X1 dan 2X2 penjernihan dari AMDK yaitu 2. Dan untuk yang ini pemurnian air bersih dimisalkan X1 dan 4X2 ini berasal dari AMDK 4 dan misalkan X2. Perumusan persoalan dalam model linear programmer. Definisi variabel keputusan. Keputusan yang akan diambil adalah berapakah jumlah air bersih X1 yang dimisalkan X1 dan AMDK X2 yang akan dihasilkan jika air bersih atau air minum disimbolkan dengan X1 dan AMDK dengan X2. Maka definisi variabel keputusan yaitu X1 sama dengan jumlah air bersih atau air minum yang akan dihasilkan dalam satuan unit. X2-nya sama dengan jumlah AMDK yang akan dihasilkan dalam satuan unit. Perumusan fungsi tujuan, laba untuk setiap air bersih dan AMDK yang dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba dari sejumlah produksi air bersih dan AMDK yang dihasilkan. Dengan demikian, fungsi tujuan dapat ditulis maksimasi laba sama dengan 8X1 plus
6x2 dalam satuan 10.000. Perumusan fungsi kendala. Kendala pada proses penjernihan, untuk menghasilkan 1 unit air bersih diperlukan waktu 4 jam. Dan untuk menghasilkan 1 unit AMDK diperlukan waktu 2 jam. Waktu yang tersedia adalah 60 jam. 4x1 dan 2x2 kurang dari sama dengan 60. Kendala pada proses pemurnian, untuk menghasilkan 1 unit air bersih diperlukan waktu 2 jam. Dan untuk menghasilkan 1 unit AMDK diperlukan waktu 4 jam. Waktu yang tersedia adalah 48 jam. Jadi 2 jam ini dimasukkan di sini 2x1 dan plus 4x2 kurang dari sama dengan 48 jam. Kendala non negatif, jumlah air bersih dan AMDK yang dihasilkan tidak memiliki nilai negatif. Seperti x1 lebih besar sama dengan 0 dan x2 lebih besar sama dengan 0. Penyelesaian secara grafik hanya dapat dilakukan untuk model dengan 2 decision variables. Jadi 4x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 60 dan x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0 dan x2 sama dengan 30 dan x1 sama dengan 15. Kita ambil garis untuk pengukuran secara grafik. 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 48 dan x1 sama dengan 0 sampai x2 sama dengan 12, x2 sama dengan 0 sampai hingga x1 sama dengan 24. Visible region. Visible region, jadi kita ambil tengah-tengahnya garis antara B 12,6 dan C 15,0, A 0,12. Jadi penyelesaiannya laba sama dengan 8x1 plus 6x2. Pada A, kita akan menyelesaikan pada A, x1 sama dengan 0, dan x2-nya sama dengan 12. Dari sini. Jadi laba sama dengan 6 dikali 12 sama dengan hasilnya 72. Pada B, x1 sama dengan 12 dan x2 sama dengan 6. Ambil dari sini, dari garis grafik. Laba sama dengan 8 dikali 12 ditambah 6 dikali 6 sama dengan hasilnya 132. 12 ini kita ambil dari x1 dan 6 ini dari x2. Laba pada C, x1 sama dengan 15 dan x2 sama dengan 0. Laba yang dihitung sama dengan 8 kali 15 sama dengan hasilnya 120. Keputusan dari x1 sama dengan 12 dan x2 sama dengan 6. Dan hasilnya laba yang diperoleh sama dengan 1.320.000 unit. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.